Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bay dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 23 Desember 2021, hari Kamis, Minggu Advent keempat. Dan renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 hingga 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pergunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kelahiran Yohanes Pembaptis adalah peristiwa istimewa dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus. Ibunya Elizabeth menyatakan dengan jelas bahwa dia akan dipanggil Yohanes. Ini telah disahkan secara bertulis oleh Zakaria, suami Elizabeth yang menjadi bisu karena ketidakpercayaannya terhadap firman Tuhan. Nama Yohanes bermaksud Tuhan itu pemurah. Elizabeth memilih nama itu karena Elizabeth sendiri mempunyai pengalaman khusus tentang kemurahan Tuhan. Yohanes Pembaptis memainkan peranan yang unik dalam sejarah umat Tuhan. Misinya adalah untuk mendahului Mesias dan mengumumkan kedatangannya. Dia dipersembahkan sebagai seorang yang penuh kejujuran dan integriti. Oleh itu, kehidupan Yohanes mempunyai makna yang istimewa untuk kita semua renungkan. Saudara-saudari, dalam musim minggu terakhir Advent ini, kita sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan dan pemurah melalui pewartaan semula kelahiran Yohanes dan penegasan tentang pengertian nama Yohanes sendiri. Karena kemurahan Tuhan, Yohanes telah diutus mendahului Yesus untuk berseru kepada kita agar kita melakukan pertobatan, mempersiapkan diri dan hati untuk menerima kedatangan Kristus. Maka dari itu, setelah mendengar dan merenungkan kisah kelahiran Yohanes pada hari ini, kita dapat memahami bahwa Tuhan telah pun menunjukkan belas kasihan-Nya kepada manusia, menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita melalui Yohanes sebelum kelahiran Kristus. Asal saja kita percaya, bertobat,
dan berhenti melakukan dosa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.